Khalifah Utsman bin Affan. Mengenal Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun gajah. Ada juga yang berpendapat bahwa Sayyidina Utsman lahir di Taif. Usia Sayyidina Utsman 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abd Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nasabnya bertemu Rasulullah SAW pada Abdul Manaf. Pada masa jahiliyah, Sayyidina Utsman bin Affan termasuk manusia terkemuka di kabilahnya. Dia orang terkenal, hartawan, sangat pemalu, halus tutur bahasanya, dicintai dan sangat dihormati kaumnya. Sayyidina Utsman bin Affan sama sekali belum pernah bersujud kepada berhala dan tidak pernah melakukan perbuatan keji. Sebelum masuk Islam pun beliau tidak pernah meminum khamar dan sejenisnya. Dan beliau pun adalah seorang yang sangat menjaga pandangannya. Sayyidina Utsman termasuk as-sabiqunal awwalun atas ajakan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Utsman bin Affan dinikahkan oleh Rasulullah dengan putrinya yang bernama Ruqayyah, dan istrinya yaitu Ruqayyah meninggal setelah perang Badar. Setelah itu Rasulullah SAW menikahkannya dengan putrinya yang lain bernama Ummu Kulsum. Itu sebabnya mengapa Sayyidina Utsman bin Affan diberi gelar Dzun-Nurain atau pemilik dua cahaya. Sayyidina Utsman bin Affan juga terkenal sebagai sahabat yang sangat dermawan. Pada peristiwa perang Tabuk, di mana waktu itu umat Islam sangat membutuhkan biaya untuk mencukupi perlengkapan dan kebutuhan untuk berperang, Sayyidina Utsman lah yang menyumbangkan 940 unta dan 60 ekor kuda untuk menggenapi jumlah 1000. Pengangkatan Sayyidina Utsman bin Affan. Akhir masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab diwarnai dengan penikaman yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah bin Syu'bah. Setelah peristiwa penikaman itu, Sayyidina Umar merasa ajalnya semakin dekat, maka ia meminta untuk menunjuk khalifah penggantinya. Metode pemilihan khalifah baru yang digagas oleh Sayyidina Umar bin Khattab adalah musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang terbatas. Sayyidina Umar bin Khattab memilih 6 orang sahabat Rasulullah yang kesemuanya pantas untuk menjadi pemimpin. Sayyidina Umar juga menetapkan cara pemilihan, masanya, jumlah suara yang cukup untuk memilih khalifah, keputusan majelis, cara pemilihan ketika suara imbang, dan memerintahkan kepada para pasukan untuk mengawasi jalannya pemilihan, mencegah kekacauan dengan cara tidak memperbolehkan orang yang tidak berkepentingan untuk masuk atau mendengar pembahasan majelis. Majelis ini dikenal dengan Ahlul Wali wal Aqdi. 6 orang sahabat ini terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Khalifah Umar bin Khattab menggabungkan antara menentukan calon khalifah sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan antara tidak menentukan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Umar menentukan 6 orang dan meminta mereka untuk menentukan siapakah yang dipilih menjadi khalifah di antara mereka. Setelah bermusyawarah di antara ke-6 sahabat, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagaimana khalifah selanjutnya. Sayyidina Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin 28 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah dan mulai menjalankan tugas kekhalifahannya pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Utsman bin Affan wafat pada 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah bertepatan dengan 20 Mei 656 Masehi, setelah menjadi khalifah selama kurang lebih 12 tahun.
substansi dan strategi Sayyidina Utsman bin Affan. Selama kurang lebih 12 tahun masa pemerintahannya banyak terjadi gejolak internal, terutama paruh terakhir masa pemerintahannya. Beberapa hal yang terjadi dan menjadi strategi kepemimpinan Utsman bin Affan. A. Perluasan wilayah. Daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana secara cermat. Beberapa wilayah berhasil dikuasai meliputi Armenia, Tunisia, Kiprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. B. Pembukuan Al-Quran. Pada masa Sayyidina Utsman terjadi perselisihan mengenai cara baca Al-Quran. Sayyidina Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Cara baca inilah yang secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Untuk itu, setelah pembukuan Al-Quran selesai, dibuatlah beberapa salinannya untuk dikirim ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan Mekkah. Satu mushaf disimpan di Madinah. Mushaf-mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Saat itu Sayyidina Utsman mengharuskan umat Islam untuk menggunakan Al-Quran hasil salinan yang telah disebarkan tersebut. Sementara mushaf Al-Quran dengan cara baca yang lainnya dibakar. Dengan demikian perselisihan berhasil dihindari.